Karawang selama ini dikenal sebagai kota wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Cara Hidup. Nah teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya kita membuat konten, membuat channel YouTube kita ini cepat berkembang, sehingga kita dengan mudah mendapatkan subscriber, dengan mudah kita mendapatkan viewer atau jam tayang. Terutama buat kita sebagai youtuber pemula, yang mana selama ini kita mungkin sulit ya mendapatkan jam tayang, subscriber apa segala macam. Hanya taunya kita membuat konten, tapi setelah itu ternyata konten kita tidak ada yang nonton. Nah, jadi di sini saya sebagai youtuber pemula juga akan berbagi pengalaman. Selama ini saya melakukan upload video di salah satu channel YouTube saya, yang mana alhamdulillah selama saya melakukan upload video ini dengan waktu yang kurang lebih sekitar 1 bulanan, alhamdulillah channel YouTube saya berkembang dengan pesat, baik subscribernya, baik viewernya ya, karena sudah dimonetisasi. Begitu juga waktu saya mendapatkan jam tayang, saya mulai serius dalam ber-YouTube itu sekitar bulan Februari. Saya dimonetisasi sekitar bulan Juli. Nah, jadi sekitar 5 bulan channel YouTube saya itu sudah bisa mendapatkan hasil yang alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya juga belajar dari beberapa youtuber besar, termasuk Insan Tutor dan juga Belian Tutorial. Nah, cuman kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat panjang sekali, walaupun panjang tapi lebih detail ya. Nanti teman-teman bisa menyimak secara lengkap biar tidak salah paham dan biar tidak salah dalam melakukan upload video, karena kalau salah otomatis akan merusak channel YouTube teman-teman. Makanya tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Sekiranya memang bermanfaat dan memberikan manfaat yang besar, silakan di-share dan berikan masukan. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Biar saya lebih semangat lagi nanti berbagi pengalaman buat kita sebagai youtuber pemula, biar sama-sama sukses dan sama-sama berhasil ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, mungkin banyak belum yang kita ketahui, setiap video atau konten yang kita bikin, kuncinya itu sebenarnya adalah berawal dari rekomendasi. Nah makanya kalau seandainya konten kita ini tidak direkomendasikan oleh sistem YouTube, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Nah, jadi tentunya ketika kita sebagai youtuber pemula yang subscribernya masih kecil atau jam tayangnya masih kecil, otomatis kita harus membuat rekomendasi atau memancing rekomendasi sistem YouTube dari kita dulu, supaya nanti otomatis konten kita ini terrekomendasikan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, yaitu dengan upload video. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan seperti itu, memang akan berkembang, tetapi lama, bahkan mungkin menunggu subscriber kita nambah secara sendiri, yang mungkin dalam hitungan harinya atau bulannya sangat lambat sekali teman-teman. Nah, maka dari itu pertama yang harus kita lakukan terhadap konten-konten kita ini, bagaimana caranya konten kita itu bisa mendapatkan rekomendasi sistem YouTube. Nah, untuk mendapatkan itu, maka teman-teman simak terus video ini biar teman-teman paham dan teman-teman bisa mempraktekkan ke channel teman-teman, supaya channel teman-teman juga cepat berkembang dan cepat dimonetisasi. Atau kalau sudah dimonetisasi, setidaknya teman-teman bisa mendapatkan hasil penghasilan yang sangat-sangat menjanjikan dari YouTube ini. Nah, oke teman-teman, tentunya teman-teman bakalan paham nanti seperti apa caranya. Intinya bagaimana konten kita itu bisa terrekomendasikan dulu. Kalau seandainya sudah terrekomendasikan, maka viewer kita akan menambah sendirinya, subscriber akan bertambah sendirinya, jam tayang otomatis akan kita dapatkan. Oke, yuk simak terus videonya. Apa yang pertama harus kita lakukan? Kita satu persatu dari awal bagaimana caranya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat hasilnya. Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bukti yang mana kalau channel kita itu bisa direkomendasikan, walaupun kalau seandainya tidak satu tema ya. Kenapa ini bisa terjadi? Bahwa saya memakai channel ini adalah channel tutorial tentang YouTube, tapi saya pergunakan untuk mengupload video channel konten saya di channel YouTube saya yang satunya. Oleh karena tadi akun ini dipergunakan buat pakai nonton tutorial, terus saya pergunakan juga upload, otomatis channel YouTube saya yang satunya itu terrekomendasikan dengan apa yang saya tonton. Nah, sebagai contoh teman-teman bisa lihat dari tayangan ini. Nah, ini adalah tontonan saya tentang Insan Tutor, tentang tutorial YouTube, yang mana ternyata channel YouTube saya yang saya sering upload terrekomendasikan di berandanya di Insan Tutor. Nah, seperti ini teman-teman.
Bahkan di urutan pertama paling atas channel YouTube saya yang selalu saya upload itu berada di berandanya tontonan konten Insan Tutor. Nah setelah itu baru bisa kita lihat urutannya, ada Insan Tutor lagi, ada Insan Tutor lagi, dan ada beberapa tutorial channel YouTube besar, YouTuber besar, termasuk Dan Jesse, Brilian Tutor, terus Timon Adioso, apa semuanya teman-teman, semuanya ada di sini. Nah ini semuanya bisa seperti ini, akan tetapi oleh karena tadi kita tidak mengkaitkan, tidak mengoplos dengan satu tema, ibaratnya saya menonton tentang YouTube melalui channelnya Dan Jesse, Timon Adioso, Insan Tutor, Brilian Tutorial, terus saya nonton lagi channel YouTube-nya saya yang satunya tuh yang saya jadikan untuk percobaan, otomatis rekomendasikannya tidak sesuai tema. Yang tentang ngevlog akhirnya masuk ke berandanya tentang tutorial. Nah nanti kita akan mengupload video dengan satu tema agar penontonnya yang hobi jalan-jalan, yang tentang hobi ngevlog, yang tentang hobi wisata akan menonton secara terus-menerus terhadap channel YouTube yang kita upload. Nah kalau kayak gini kan, kalau seandainya penontonnya Insan Tutor tidak suka dengan channel yang bertemakan vlog, maka rekomendasi kita tidak membuahkan hasil namanya. Nah jadi supaya itu membuahkan hasil, maka harus kita upload dan kita kaitkan dengan channel YouTube yang satu tema dengan channel yang bakalan kita kembangkan. Nah oke teman-teman, sampai di sini paham kan apa itu yang dinamakan dengan upload video. Nah tentunya di sini teman-teman bisa lihat tayangan video ini, konten yang saya bikin di channel YouTube saya yang itu baru sekitaran 7 jam yang lalu, penontonnya pun baru kisaran 45 penonton viewer. Nah tapi sudah terrekomendasikan dengan baik oleh sistem YouTube, bahkan terrekomendasikan ke channelnya Insan Tutor yang subscribernya sampai 65 ribuan. Nah jadi teman-teman bisa menyimak, bisa paham sampai di sini dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kita sambil santai, sambil rileks, sambil belajar, siapkan secangkir kopi dan beberapa kue atau tabul. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan praktek pertama. Oke, sebelum kita praktek, nah jadi upload video ini sebelum monetisasi udah sering Reja lakukan, dan alhamdulillah itulah menyebabkan channel YouTube Reja itu cepat berkembang. Nah setelah monetisasi, Reja tetap melakukan upload video tapi tidak rutin lagi, paling sekitar seminggu 2 kali atau 2 hari sekali seperti itu. Kalau sebelumnya, sebelum monetisasi, Reja melakukannya hampir setiap hari teman-teman. Nah untuk mengupload video, teman-teman usahakan dalam setiap mengupload jangan lebih dari 2 jam. Yang kedua, teman-teman usahakan ada interaksi terhadap layar HP, misalnya disentuh atau di komen atau di like apa segala macam lah, biar tidak terdeteksi spam atau robot ya. Nah supaya sistem YouTube membacanya ini memang betul-betul penonton alami yang merekomendasikan channel tersebut. Nah usahakan teman-teman seperti itu, jangan lebih 2 jam karena YouTube menganggap kita kalau yang namanya nonton pastinya tidak lebih dari 2 jam atau seperti apa. Intinya mencari aman lah, seperti itu. Oke teman-teman, di layar ini Reja menggunakan 3 buah handphone, yang mana handphone anak Reja, terus handphone ibu yang pas kebetulan lagi tidak dipakai, jadi Reja pakai setiap hari seperti itu. Terus yang kedua nih, Reja melakukan upload video ini pertama kali waktu itu subscribernya masih 1980-an. Jadi pada saat waktu itu Reja membuat video ini, mempraktekannya. Channel YouTube yang Reja upload ini masih sekitar 1980-an subscribernya. Di bulan Desember, hari Jumat tepatnya di tanggal 16 tahun 2022. Nah kalau sekarang udah sekitaran bulan Februari ya, pada beberapa bulan kita nanti lihat perkembangan YouTube-nya ya, hasilnya seperti apa, prakteknya seperti ini, dan hasilnya nanti teman-teman juga lihat supaya teman-teman memahami. Nah handphone yang setelah Reja siapkan, pertama di restart, dimatiin, habis itu dimatikan GPS-nya, serta upayakan GPS-nya jangan sampai aktif
walaupun kita memakai satu jaringan WiFi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini tanggal 16 Desember tahun 2022 Reza membuat video ini untuk memberikan tutorial ke teman-teman. Oke, di handphone yang pertama ini Reza membuka channel YouTube yang mau Reza upload. Reza tonton sampai selesai. Setelah itu Reza like, walaupun tidak dikomeni, tapi kita like, kita tonton sampai selesai. Nah, video yang kedua Reza mulai dengan channel atau konten yang YouTube maksudnya penontonnya yang besar, yang jutaan, dan channelnya yang subscribernya sampai ratusan ribu. Nah, untuk handphone yang kedua ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ada video yang kira-kira penontonnya sekitar 600 ribuan ini Reza tonton. Nah, kita menontonnya itu usahakan di atas 8 menit ya teman-teman ya. Jangan sampai di bawah 8 menit. Kalau seandainya videonya panjang, kita usahakan 8 menit. Kalau videonya di bawah 8 menit, kita usahakan sampai selesai. Tapi kalau untuk video yang kita upload, channel yang kita upload, usahakan sampai selesai. Setelah selesai, kita like. Nah, biar ada interaksi. Terus teman-teman jangan lupa ya, cek dulu GPS-nya, GPS di handphone tersebut yang mau kita pakai. Apakah GPS-nya mati atau hidup? Kalau misalnya hidup, tolong dimatikan biar tidak terdeteksi satu area atau satu wilayah yang nanti diindikasi sebagai robot atau spam. Nah, jadi teman-teman, untuk handphone yang ketiga ini Reza membuka salah satu channel yang subscribernya sampai 2 jutaan. Terus viewer setiap videonya itu hampir jutaan juga. Jadi dari 3 handphone, teman-teman bisa lebih dari 1 handphone atau 2 handphone atau 3 handphone, yang penting jaringan wifi nya mampu. Jadi dalam 3 handphone ini Reza setting. Handphone yang pertama Reza menonton channel YouTube yang mau Reza rekomendasikan dulu. Nah, handphone yang kedua Reza menonton channel YouTube lokal, misalnya Indonesia punya. Nah, handphone yang ketiga Reza menonton channel YouTube internasional yang penontonnya banyak luar negeri. Nah, supaya apa? Supaya nanti rekomendasi video yang mau kita upload ini, maka dan nanti dia akan terrekomendasi ke channel-channel luar negeri dan juga terrekomendasi ke channel lokal. Nah, otomatis kalau kita terrekomendasi ke luar negeri, maka dolar kita yang akan kita dapatkan sangat lumayan sekali ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus untuk menonton channel YouTube Oplos ini, setiap kita mengupload, usahakan video yang kita tonton jangan sampai lebih dari 3. Kalau bisa maksimal 3 atau 2 ya. Kalau 1 juga kalau bisa jangan, karena otomatis kalau 1 peluang kita untuk terrekomendasi itu sangat kecil. Nah, jadi maksudnya gini, misalnya nih handphone pertama Reza menonton channel YouTube yang mau Reza upload tuh 2 video di channel tersebut. Setelah Reza menonton 2 video di channel tersebut, Reza nonton ke channel besar 2 video juga atau 3 video. Nah, seperti itu teman-teman. Habis itu Reza setelah nonton 3 video itu selesai, terus Reza tutup dengan channel YouTube yang pertama tadi yang Reza upload. Nah, dengan 2 video lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pernah nonton video atau kontennya, kalau bisa cari yang belum pernah ditonton. Kalaupun sudah pernah ditonton, cari yang sudah lebih dari 1 bulan teman-teman selesai menontonnya. Nah, paham kan maksudnya? Misalnya nih, semua video yang ada di channel ini sudah teman-teman tonton semua. Nah, teman-teman mau mengupload kan tidak mungkin nonton lagi yang baru-barusan selesai ditonton, tapi carilah yang kira-kira 1 bulan yang lalu yang teman-teman pernah tonton,
terus teman-teman tonton lagi setelah 1 bulan, itu tidak masalah, tidak terjadinya spam. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memakai 3 handphone atau lebih, tolong diselang-seling. Handphone yang pertama misalnya nonton channel YouTube yang utama dulu, kita mau upload. Nah, terus kalau bisa 2 video kita tonton, setelah itu kita tonton 2 video channel orang lain yang YouTube-nya memang penontonnya besar, subscribernya jutaan. Yang penting satu tema ya, jangan sampai beda tema. Nah, terus yang ketiga, teman-teman tonton lagi channel YouTube yang pertama tadi, yang mau teman-teman upload dengan 2 video lagi. Nah, setiap selesai menonton video, teman-teman usahakan like dan tonton sampai selesai atau di atas 8 menit. Nah, kalau handphone yang kedua ini, awal mulanya kan kita nonton channel YouTube yang besar, yang subscribernya sampai jutaan. Setelah 2 video kita tonton, kita like, terus kita tonton video channel YouTube yang mau kita upload, 2 video juga. Nah, setelah itu teman-teman tutup lagi dengan channel YouTube yang besar itu tadi, 2 channel lagi atau 2 konten lagi. Nah, seperti itu. Sama, pokok diselang-seling, tapi ditutup dengan channel yang pertama kita tonton. Nah, paham kan? Misalnya channel A, pertama kita nonton channel A, 2 video. Terus kita nonton channel B, 2 video. Kita tonton channel yang ketiga, yaitu di channel A lagi, 2 video lagi. Nah, sebaliknya juga teman-teman. Nah, pasti teman-teman paham lah maksud Reja kan. Nah, jadi upload video itu teman-teman bisa lakukan dalam waktu 1 hari, maksimal kalau bisa 1 hari 2 jam, jangan lebih dari 2 jam. Sebenarnya sih bisa lebih dari 2 jam, misalnya pagi jam setengah 8 misalnya kan, terus kita sambung jam 1, terus kita sambung lagi jam 6 sore misalnya kan. Mau sampai berapa kali dalam 1 hari bebas. Tapi kalau mau amannya, mau lebih enaknya lagi, biar teman-teman tidak terdeteksi spam, usahakan 1 hari sekali saja. Nah, kalau misalnya banyak handphonenya lebih enak kan, karena akun yang terdeteksi di handphone yang kita pakai buat upload video, kalau kita lakukan dalam 1 hari berkali-kali, maka akan menimbulkan terdeteksi spam. Jadi kalau bisa jangan sampai melebihi dari 2 jam atau melebihi berkali-kali, atau sekali lah paling tidak, supaya aman buat teman-teman, buat channel teman-teman. Nah, makanya Reja mempergunakan lebih dari 2 HP atau 3 HP supaya rekomendasinya cepat bergerak, terus cepat mendapatkan viewer dan subscriber serta jam tayang. Dengan banyak-banyak HP, otomatis kita bisa mendapatkan banyak rekomendasi. Tapi kalau dengan 1 HP memang agak lambat, tapi minimal pasti dapat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, intinya sekarang teman-teman bisa belajar dari channel YouTube ini cara hidup secara detail, secara lengkap, dan secara pembuktian. Nah, biar teman-teman nanti kalau misalnya mau mencoba, teman-teman bisa praktek langsung. Yang penting jangan sampai teman-teman skip nontonnya, biar tidak gagal paham. Nah, ini tidak hanya sampai di sini, nanti Reja akan melanjutkan dengan video kita melihat hasilnya di oplosan berikutnya, di hari berikutnya, dan hingga sampai 2 bulan ke depan, hasil pada saat video ini Reja bikin. Seperti apa perkembangan channel YouTube yang Reja upload, berapa subscribernya dan berapa viewernya sampai hari ini. Teman-teman tontonin terus, kita lanjut ke video berikutnya.